Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teta Salendri, CGP Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri sebagai observer. Perkenalkan, saya Punira, saya sebagai coach. Dan saya Usnidarti, saya sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Bu Teta. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Nira. Baik Bu Teta. Yang mana sebelum melakukannya tentunya Bu Nira harus memahami beberapa penilaian, diantaranya pra-observasi, di mana dalam pra-observasi ini saya akan menanyakan kompetensi atau indikator apa yang akan Bu Nira kembangkan dalam praktek coaching nanti. Kemudian pelaksanaan, saya juga akan mengamati kegiatan Bu Nira selama pelaksanaan coaching. Kemudian pasca observasi, Bu Nira merefleksikan apa yang sudah dikembangkan, kompetensi apa yang akan dikembangkan kembali pada proses coaching selanjutnya. Apakah Bu Nira siap? Siap Bu Teta. Baik Bu Nira, seperti yang saya paparkan tadi, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu Nira ya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Ibu Nira akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching ini dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Perlu diingat ya Bu Nira ya, tentunya percakapan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada pertanyaan sampai di sini Bu Nira? Cukup jelas Bu Teta. Baik, kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Nira, boleh? Boleh, silakan. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Bu Nira kembangkan dalam coaching kali ini? Tentunya kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bu Nira kembangkan secara spesifik? Yang akan dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan? Ingin menggali kompetensi dalam pemecahan masalah. Berarti ingin menggali coach ya, untuk menemukan permasalahannya yang dihadapi. Ya, untuk menemukan solusi dari Solusi, permasalahan. iya. Oke Bu Nira. Baik Bu Nira, Bu Us silakan melakukan coachingnya. Terima kasih ya Bu Teta ya. Selamat sore Bu Us, apa kabarnya pada sore hari ini? Selamat sore juga Bu Nira, alhamdulillah sehat. Ada yang bisa dibantu pada sore ini Bu Us? Iya Bu Nira, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Nira. Bagus sekali. Apa tujuan dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Us? Karena saya rasa di dalam pembelajaran itu saya sulit menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Bu Nira. Apa yang sudah Bu Us lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebelumnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif rasanya untuk diterapkan di dalam kelas saya Bu Nira. Nah, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut Bu Us? Rasanya tantangannya yaitu kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira apa yang Bu Us butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut rasanya saya butuh strategi yang dapat mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung.
Baiklah, mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, tentunya kita perlu membahas dulu atau memahami penyebab siswa suka berbicara di saat pembelajaran berlangsung. Apakah mereka tidak memahami pembelajaran? Apakah karena mereka bosan mungkinnya Bu Us? Apakah mereka mungkin tidak tertarik atau dalam pembelajaran tersebut? Bagaimana menurut Bu Us, yang mana kira-kira? Kalau menurut saya yang terjadi itu adalah bahwa mereka itu tidak tertarik dengan materi pembelajaran dan tidak memahami materi pembelajaran. Nah, kira-kira solusi yang bisa dilakukan agar pembelajaran bisa dipahami oleh mereka itu apa kira-kira? Bagaimana jika saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut lebih respon terhadap pembelajaran sehingga pembelajarannya lebih mudah dipahami. Bagaimana menurut Bu Nira, bisa nggak itu dilakukan? Lebih menarik lagi Iya, ya mungkin lebih menarik ya gitu. Nah, kemudian apa yang harus Bu Us kembangkan dari yang sudah Bu Us temukan tadi itu? Mungkin saya bisa mengembangkan pembelajaran tersebut, materi pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode yang bervariasi, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dengan video-video yang menarik sehingga pembelajaran ya dengan media yang menarik, jadi pembelajarannya lebih membuat peserta didik tertarik, nggak Bu Nira? Tidak bosan dalam kelas ya Bu Us ya. Kira-kira Bu Us, kapan Bu Us mau merealisasikan rencana strategi dari Bu Us tadi itu? Saya akan coba merealisasikan rencana itu secepatnya Bu Nira. Secepatnya ya Bu Us ya. Nah, kira-kira adakah yang perlu Bu Us libatkan untuk proses tersebut? Kalau saya rasa untuk proses tersebut saya memang sangat perlu sekali melibatkan rekan-rekan guru yang lain, seperti berdiskusi dengan guru-guru yang lain tentang permasalahan ini, kemudian berkolaborasi agar permasalahan ini bisa menemukan solusi. Nah, bagus sekali ya Bu Us ya. Nah, kira-kira perlu melakukan diskusi dan kolaborasi bersama untuk mendapatkan hasil maksimal ya Bu Us ya. Itu yang perlu kita lakukan sebenarnya Bu Us ya. Nah, bagaimana setelah menemukan solusinya, perasaan Bu Us setelah melakukan coaching ini? Rasanya setelah kegiatan ini kita lakukan, saya merasa lega, saya merasa senang karena permasalahan saya di dalam kelas itu sudah mendapatkan solusi. Jadi saya kedepannya bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di dalam kelas. Terima kasih Bu Nira. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu Us yang mau kita bincangkan di sini dalam coaching ini? Saya rasa cukup Bu Nira untuk saat ini. Oke, nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan sharing lagi, berdiskusi lagi untuk kedepannya ya Bu Us ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Us. Saya tutup coaching ini. Terima kasih Bu Us. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Bu Teta. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nira. Ya, baik Bu Teta. Bagaimana nih perasaan Bu Nira setelah melakukan percakapan coaching tadi? Tentunya lega ya Bu Teta ya. Sudah lega rasanya. Lebih baik lagi. Apa yang membuat Bu Nira merasa atau menilai seperti itu? Karena sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Yang pertama yaitu sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua sudah mengidentifikasi serta sudah tanggung jawab. Berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Nira ya. Oke, baik Bu Nira, dari hasil pengamatan saya tadi
bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya? Silakan Bu Teta. Yang pertama tuh coachingnya sudah berjalan, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya menemukan sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching, sehingga sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Baik Bu Mira, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Untuk selanjutnya mendengarkan dengan aktif lagi Bu Teta. Kira-kira apa yang sudah terbayang sama Bu Mira? Untuk selanjutnya itu berlatih ya lagi ya Bu Teta ya. Selalu berlatih dan sering berlatih untuk meningkatkannya lagi. Potensi tersebut ya Bu Nira ya. Oke Bu Nira, Bu Us, baik, kita simpulkan dari observasi kita hari ini, berdasarkan percakapan tadi, saya sudah menyimpulkan bahwa proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching yang ada. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nira. Terima kasih Bu Teta. Terima kasih Bu Nira.